Selamat malam teman-teman dan Bapak dosen. Di sini saya akan membagikan materi saya yang diberikan oleh Bapak Mike tentang analisis inflasi dan pengambilan keputusan. Definisi inflasi. Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan. Dan jika ini terjadi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan pada memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan politik suatu negara. Pembagian B, pembagian inflasi. Dari segi asal terjadinya inflasi ada dua macam inflasi, yaitu yang pertama inflasi domestik atau domestic inflation, yaitu domestic inflation terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi dalam negeri, seperti kebijakan pemerintah atau government policy dalam mengeluarkan deregulasi yang mampu memengaruhi kondisi kenaikan harga. Yang kedua, inflasi impor atau imported inflation. Imported inflation disebabkan karena faktor dan kondisi yang terjadi di luar negeri, seperti terjadi goncangan ekonomi di negara Amerika Serikat yang memberikan pengaruh pada naiknya berbagai barang yang berasal dari Amerika Serikat. Ada juga beberapa faktor yang bisa menimbulkan inflasi, yaitu yang pertama struktural inflasi atau inflasi struktural, yaitu suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bertambahnya volume uang tetapi karena pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergeseran faktor-faktor produksi dari sektor non-industri dan sektor non-industri ke sektor industri. Yang kedua, cost push inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang menaikkan harga barangnya karena implikasi dari kenaikan biaya internal seperti kenaikan upah buruh, suku bunga, dan lain-lain. Yang ketiga, demand pull inflasi, yaitu inflasi yang timbul karena didorong oleh biaya inflasi lainnya seperti karena faktor kenaikan masyarakat atau juga disebabkan oleh ketakutan akan terjadinya kenaikan harga yang terus-menerus sehingga masyarakat memborongnya. C. Kerangka kebijakan target inflasi. Menurut Romer 2006, kerangka kebijakan target inflasi mengandung 3 elemen. Yang pertama, target inflasi biasa. Biasanya rendah dan ditentukan dalam kisaran presentasi yang sempit. Yang kedua, bank sentral memiliki peran yang lebih besar dari memengaruhi inflasi. Yang ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas bank sentral. Sedangkan menurut Miskin 2007, kerangka kebijakan target inflasi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, pengumuman pada publik mengenai target inflasi yang ingin dicapai. Komitmen untuk menjaga kestabilan harga sehingga tercapai target inflasi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mempertimbangkan variabel lain selain variabel moneter dalam membuat kebijakan moneter. Yang keempat, meningkatkan transparansi mengenai strategi kebijakan moneter melalui komunikasi dengan publik dan pasar mengenai rencana dan tujuan kebijakan moneter. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas bank sentral dalam rangka mencapai target inflasi. D. Skala penilaian inflasi. Dari perspektif skala penilaian inflasi ada 4 kategori skala yang biasa dipakai, yaitu yang pertama, inflasi ringan atau creeping inflasi. Inflasi ini disebut juga creeping inflasi. Kondisi inflasi seperti ini disebut dengan inflasi ringan karena skala inflasinya berada di bawah 10%. Skala penilaiannya di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi moderat. Inflasi ini dianggap tidak efektif bagi keberlangsungan ekonomi suatu negara karena dianggap mampu mengganggu dan bahkan mengancam pertumbuhan ekonomi. Skala penilaiannya yaitu 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat adalah di mana sektor ekonomi sudah mulai mengalami kelumpuhan kecuali yang dikuasai oleh negara.
Skala penilaiannya 30 sampai 100% per tahun. Inflasi yang keempat, inflasi sangat berat. Inflasi ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai tahun 1945, di mana untuk keperluan perang dipaksa harus mencetak uang yang begitu banyak. Skala penilaiannya di atas 100% per tahun. Yang bagian E, perhitungan indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index atau CPI. Untuk menghitung inflasi tahunan, kita harus terlebih dahulu menghitung indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index atau CPI. Consumer Price Index atau CPI menurut Joel G. Siegel dan Joel K. Sim merupakan rasio biaya konsumsi khusus dalam 1 tahun terhadap biaya pos tersebut pada tahun dasar. Consumer Price Index meliputi seluruh biaya yang dibutuhkan seorang konsumen dalam kegiatannya sehari-hari. Rumus untuk menghitung IHK atau CPI adalah CPI sama dengan CP per atau dibagi BPP ditambah 100. F. Tujuan perhitungan inflasi. Yang pertama, bagi investor kategori real investment yang berkeinginan investasi ke suatu negara bisa menjadikan informasi ini sebagai salah satu pendukung informasinya. Real investment adalah investasi nyawa atau real investment yang melibatkan aset wujud seperti tanah, mesin, dan atau pabrik. Yang kedua, bagi investor kategori financial investment. Bagi investor kategori financial investment, ukuran dan hasil hitungan IHK atau CPI ini dapat menjadi salah satu base analisis financial investment. Financial investment merupakan suatu investasi keuangan. Financial investment atau melibatkan kontrak tertulis seperti saham biasa atau common stock dan obligasi bond. Yang ketiga, tujuan indeks itu adalah mengukur perubahan harga eceran yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar ekonomi yang tetap untuk standar konsumen atau rata-rata. Sekian dari saya materi yang saya bagikan. Terima kasih banyak.